Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna as-sidqa fi kulli ma naqul wal ikhlasa fi kulli ma na'mal. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah seraya kita beriktikaf di rumah Allah, kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, yang mana dengan kesempatan tersebut dapat kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan amalan-amalan, memohon ampunan atas kesalahan-kesalahan, sehingga nantinya kita dapat dipertemukan kembali kepada Allah dalam keadaan yang bersih. Kemudian salawat beriring salam tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan alam kepada baginda kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat beliau, yang mana mereka semuanya telah berjuang bersusah payah menyebarkan agama ini, sehingga kita sekarang tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah melalui beberapa hari atau fase pertama daripada bulan Ramadan. Di antara kita ada yang benar-benar memanfaatkan momen tersebut dengan sebaik-baiknya, ada pula mungkin yang biasa-biasa saja. Dan di sepeninggal atau sebagian hari yang lain, hari yang tinggal ini, kita dituntut sebagai seorang mukmin ini untuk cerdas, untuk cerdik dalam memanfaatkan momen-momen di dalam bulan Ramadan. Kita harus memanfaatkannya dengan beramal, dengan amalan-amalan yang mana amalan tersebut mungkin mudah dilakukan, namun memberikan kepada kita kebaikan yang banyak. Di antara amalan yang mudah kita lakukan, baik oleh orang yang besar ataupun yang kecil, yang tua ataupun yang muda, yang kaya ataupun yang miskin, dan amalan tersebut tidak hanya memberikan kebaikan kepada kita ketika kita beramal saja, namun setelah kita beramal, ketika kebaikan tersebut masih dimanfaatkan oleh orang lain, kita masih mendapatkan saham daripada amalan yang kita lakukan. Amalan tersebut adalah sedekah. Kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita untuk bersedekah, apalagi sedekah yang paling utama yaitu ketika datang bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, kana Rasulullah SAW ajwadun nas. Rasulullah SAW merupakan orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan keadaan Rasulullah yang paling dermawan yaitu ketika datang bulan Ramadan. Kemudian diumpamakan dalam hadis tersebut, wa kana ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Kedermawanan Rasulullah SAW lebih dapat dirasakan daripada angin yang berhembus. Benar-benar Rasulullah merupakan dalam keadaan paling dermawan ketika bulan Ramadan. Kita lihat bagaimana kedermawanan Rasul ketika datang bulan Ramadan, seperti hadis yang kita kenal bersama, yaitu kafarah bagi mereka yang melakukan hubungan suami istri di tengah Ramadan. Ketika itu datang seorang laki-laki seraya menyumpahi dirinya sendiri, mengatakan kepada dirinya sendiri, celaka saya wahai Rasul, binasa saya wahai Rasul. Rasul pun bertanya, apa gerangan? Laqad waqa'tu ala imra'ati fi nahari Ramadan. Saya telah berhubungan dengan istri saya ketika siang Ramadan. Dia tahu bahwasanya Ramadan ini puasanya wajib, namun syahwatnya itu mengalahkan akal fikirannya, sehingga dia melapor kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah lantas marah? Rupanya Rasulullah cuma menjawab, kalau begitu maka merdekakanlah satu orang budak. Orang tersebut menjawab, saya tidak mampu wahai Rasulullah, kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Orang itu menjawab lagi, saya tidak mampu wahai Rasulullah, kalau begitu maka kamu berikan 60 orang miskin makan. Orang tersebut berkata lagi, saya enggak mampu wahai Rasulullah,
Rupanya Rasulullah tidak marah. Bahkan Rasulullah pulang ke rumah, masuk ke dalam bilik kamarnya, mengeluarkan satu bejana yang penuh dengan kurma di dalamnya, langsung diberikan kepada orang tersebut. Kalau begitu nih, kasih kepada orang-orang miskin. Orang tersebut bahkan bertanya lagi kepada Rasulullah, "A'ala afqari minna ya Rasulullah?" Apakah kepada orang yang lebih miskin daripada kami wahai Rasulullah? Rupanya orang tersebut adalah orang yang paling miskin, sehingga Rasulullah pun tertawa hatta badat nawajizah, sehingga gigi geraham beliau terlihat, sehingga Rasul pun mengatakan kepada orang tersebut, udah kalau gitu beri makan keluarga kamu. Sampai sebegitunya kedermawanan Rasulullah pada bulan Ramadan. Kita ketahui bersama bahwasanya fadilah sedekah ini itu luar biasa. Bukan hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan lainnya Allah berikan ganjaran yang luar biasa bagi mereka yang bersedekah, apalagi di dalam bulan Ramadan. Di antara fadilah-fadilah sedekah tersebut disebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu tudfi'ul khatiyah." Sesungguhnya sedekah ini dapat menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba. Kama yudfi'ul ma'an-nara, sebagaimana air dapat memadamkan api. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa kecil? Tentu semua di antara kita pasti pernah melakukan dosa-dosa kecil. Dan dengan bersedekah rupanya dapat menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Disebutkan lain dalam hadis lain bagaimana fadilah sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat. Apa pesan Rasulullah? Ittaqun nar. Wahai para sahabat sekalian, takutlah kalian dengan api neraka. Kita ketahui bersama bahwasanya api neraka ini sangat panas. Disebutkan di dalam hadis, wa inna ahwanal adzab finnar. Azab yang paling ringan di dalam neraka itu bagaimana? Jamrah, yaitu satu kerikil. Apabila kita menginjak kerikil tersebut, penduduk neraka menginjak kerikil tersebut, yaghla biha dimaghu, maka otaknya bisa mendidih, bisa meleleh. Dan di sini Rasulullah berpesan kepada para sahabat, ittaqun nar, takutlah kalian dengan api neraka. Jadikanlah antara kalian dengan api neraka pembatas ataupun tameng. Bagaimana caranya? Walau bisyiqqit tamrah, walaupun hanya dengan bersedekah setengah butir kurma. Berapalah harganya setengah butir kurma sekarang? Kalau sekilo kita beli 60-70 ribu, isinya lebih daripada 100 butir. Dan setengah butir kurma nggak sampai 1.000 rupiah kita bersedekah, rupanya bisa menjadikan antara kita dengan neraka itu tameng, penghalang daripada api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan bahwasanya sedekah ini fadilahnya bukan hanya kita dapat di akhirat saja, bahkan di dunia pun kita dapat memanen pahala daripada sedekah. Bahkan Rasulullah berpesan kepada para sahabat, dawu mardakum bis sadaqah, obatilah orang-orang sakit kalian dengan cara bersedekah. Rupanya dengan bersedekah itu bisa mengobati orang-orang sakit. Bukan hanya pengobatan secara zahir, kita minum obat, kita datang kepada dokter. Rupanya dengan bersedekah, kata Rasulullah, bisa menyembuhkan penyakit orang-orang yang sedang sakit. Dan banyak lagi fadilah-fadilah sedekah. Sebagaimana disebutkan lain, manakusat sadaqatun min mal, tidak akan pernah berkurang harta seseorang disebabkan gara-gara dia bersedekah. Dan sedekah ini rupanya dapat memberikan pahala kepada kita selama sedekah kita tersebut masih dimanfaatkan orang. Kita berada dalam musala yang masya Allah sejuk, kita merasakan bagaimana pendingin ruangan, kita merasakan bagaimana indahnya karpet. Rupanya orang yang sedekah kita nggak tahu apakah hadir di antara kita, apakah sudah di dalam kuburan menanti kebangkitan, ataupun sedang di rumah terbaring dengan rasa sakitnya. Rupanya orang tersebut memanen pahala. Pahala dari siapa? Pahala dari kita yang beribadah memanfaatkan apa yang telah mereka sedekahkan. Mereka di rumah sakit, kita sholat di sini, sahamnya ada. Mereka di dalam kuburnya menanti kebangkitan. Rupanya dengan kita beribadah di dalam sini, merasakan kesejukannya, merasakan bagaimana indahnya karpetnya, rupanya mereka di dalam kuburnya merasakan, mendapatkan saham atas apa yang mereka tanam ketika mereka hidup di dunia. Jadi banyak sekali fadilah sedekah. Bahkan di dalam ayat Al-Quran disebutkan, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Harta seseorang itu tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepada orang tersebut
setelah dia binasa. Maka kita selama kita masih hidup ini, maka berusahalah untuk senantiasa bersedekah. Bahkan disebutkan amalan yang paling sangat diinginkan oleh mereka yang sudah tahu kapan dia mati, ataupun kalau orang meninggal ingin dibangkitkan kembali, kira-kira amalan apa yang akan mereka lakukan? Disebutkan di dalam ayat Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Jadi amalan yang paling mudah itu apa? Ketika kita sudah divonis, datang malaikat, ini 1 jam lagi saya akan mencabut nyawa kalian. Kira-kira amalan apa yang akan dilakukan oleh orang yang sudah tahu kapan mati tersebut? Yaitu dengan bersedekah. Kenapa? Karena memang pahalanya senantiasa mengalir. Terakhir saya tutup bagaimana cerita daripada para sahabat yang benar-benar menggadaikan dunianya, menyedekahkan apa yang dia punya untuk tujuan akhiratnya. Di dalam ayat Al-Quran ada ayat yang berbunyi, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Jadi ayat ini, barang siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan harta tersebut kepada orang yang tadi memberikan pinjamannya kepada Allah. Rupanya ayat ini ketika dicek di tafsir Ibnu Katsir, asbabun nuzulnya ada seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah. Abu Dahdah ini penduduk Madinah yang terkenal mempunyai kebun yang sangat indah. Di dalamnya ada, dalam riwayat ini ada 600 batang pohon kurma. Pengairannya luar biasa bagus. Kemudian ada tempat tinggalnya lagi di dalam kebun tersebut. Ketika itu Abu Dahdah melihat, mendengar perselisihan yang sedang didamaikan oleh Rasulullah di antara 2 orang sahabat. Ada seorang sahabat yang punya tanah dan punya rumah. Seorang sahabat lagi punya 1 batang kurma yang tumbuh pas di dinding sahabat yang punya tanah ini. Sehingga orang yang punya batang pohon kurma ini ketika kurmanya berbuah sering mondar-mandir masuk ke halaman yang punya tanah. Sehingga yang punya tanah ini merasa tersakiti dan melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul pun mendamaikan antara keduanya. Bagaimana caranya? Rasulullah mengatakan kepada yang punya pohon kurma tadi, jual kurma kamu kepada yang punya tanah, maka kamu akan mendapatkan 1 pohon kurma di surga. Rupanya sahabat ini tetap kekeh, tidak mau menjual, karena memang dia punya batang yang sah milik dia, kemudian dia punya kepunyaan sendiri, dia tidak mau menjual. Kemudian Rasulullah berpikir bagaimana cara bisa mendamaikan tanpa harus ada perselisihan. Ketika itu didengarlah oleh Abu Dahdah. Abu Dahdah teringat, ini kalau jual 1 pohon kurma ini dapat kurma di surga. Kemudian Abu Dahdah pun datang kepada orang yang punya batang pohon kurma ini mengatakan, mau enggak kamu jual 1 batang pohon yang kamu punya dengan kebun yang saya punya? Dengan kebun. Spontan orang tersebut girang. Kenapa enggak girang? 1 batang dengan 1 kebun. 1 batang dengan 1 kebun. Sehingga langsung dijual, dan Abu Dahdah pun datang kepada Rasulullah, melobi Rasulullah, mengatakan kepada Rasul, wahai Rasul, kalau saya yang sedekahkan pohon ini kepada yang punya tanah, apakah saya dapat juga saham di akhirat? Saya mendapatkan juga pohon di akhirat, di surga? Rasul pun menjawab, iya. Kemudian Abu Dahdah pun memanggil istri dan anak-anaknya yang berada di dalam kebun keluar. Sesungguhnya saya telah menjual kebun ini dengan kebun di surga. Kemudian Rasul pun spontan menjawab, mengatakan, rubba nakhlatin mudallah, berapa banyak nanti di surga pohon-pohon kurma yang sangat rindang, penuh buah-buahnya, uruquha durrun wa yaqut, akar-akarnya terbuat dari mutiara, kemudian dari permata-permata, wa kana li Abi Dahdah fil jannah, dan semua itu kepunyaan Abu Dahdah di dalam surga. Dan di sini kita lihat bagaimana cerdasnya Abu Dahdah. Nggak mungkin orang yang punya kapling di akhirat, nggak mungkin orang yang punya kebun di akhirat, nggak mungkin orang yang punya pohon kurma di surga dimasukkan ke dalam neraka, mustahil. Disinilah cerdasnya Abu Dahdah. Maka ini menjadi pesan kepada kita semuanya. Banyak di antara kita pingin rumahnya indah, kemudian pekarangan rumahnya baik, bagus, enak dipandang, kendaraannya pun bagus, namun
kebanyakan lupa apakah di akhirat sudah punya rumah yang bagus, apakah perlengkapan kehidupannya sudah berada tersedia di surga Allah, apakah pekarangannya itu memang sudah dihiasi dengan tanaman-tanaman yang mana semuanya itu hanya dapat dilakukan ketika kita hidup di dunia dan beramal. Salah satu amalannya yaitu dengan bersedekah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya mau tanyakan, gimana kualitas sedekah kita jika dalam hati kita masih ada rasa agak enggak ikhlas penuh, maksudnya mau ngasih, tapi misalnya kalau mau ngasih 100 ini terasa kebanyakan ya gitu. Terus kalau ngasihnya sedikit, dari 50 rasanya enak, jadi ya sudahlah kasih aja 100 misalnya. Nah, gimana tuh kualitas sedekah seperti itu? Nah, lagi membiasakan saya bagaimana bisa ikhlas memberi lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, bagaimana kualitas ataupun balasan daripada sedekah, yang mana sedekah tersebut kalau kita kasih masih berada di hati enggak enak atau bagaimana? Disebutkan bahwasanya setiap amalan baik yang dilakukan oleh seseorang, Allah pasti akan membalas amalan tersebut. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsanu amala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang berbuat dengan amalan yang baik. Namun amalan baik ini tergantung. Ini jangan sampai salah niat. Kalau masih rasa suka atau tidak, ini masih biasa. Tapi kalau salah niat, ini yang mesti diwaspadai, karena termasuk salah satu golongan nanti yang di akhirat yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka Allah itu bukan orang yang bermaksiat dulu. Siapa yang pertama? Salah satunya adalah orang yang kehidupan dunianya hartanya dihabiskan di jalan Allah, namun niatnya salah, niatnya supaya dikatakan dermawan. Orang ini nanti akan dipanggil oleh Allah, apa yang telah engkau lakukan di dunia? Dia akan menjawab, saya telah menyedekahkan seluruh harta yang kau titipkan di jalanmu. Apa kata Allah? Allah mendustakan, kadzabta, kamu berdusta. Sesungguhnya yang kamu lakukan liyuqalu jawad, supaya dikatakan dermawan. Rupanya gelar tersebut sudah didapat di dunia, dan di akhirat itu hanya siksa yang menunggu. Tapi kalau masih rasa enak atau enggak enak, ini Allah lah yang lebih tahu terhadap niat kita. Allah lebih tahu terhadap niat kita. Kemudian satu lagi, ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah bagaimana? Adwamuha, amalan yang continue terus, yang senantiasa langgeng, senantiasa dilakukan istiqamah. Wa in qalla, walaupun amalan tersebut sedikit. Sehari kita sedekah 2.000 rupiah, sebulan cuma 60.000. Dari itu lebih baik di sisi Allah daripada sekali cuman kita kasih 60.000. Sama seperti sholat malam. Ada yang sholat malam semalam suntuk, enggak tidur-tidur, cuman sekali. Ada yang cuma 2 rakaat, tapi sebulan penuh dia melaksanakan sholat. Ini lebih dicintai Allah. Jadi jangan lihat nilainya, jangan lihat nilainya. Dua amalan yang senantiasa mengangkat atau melipat gandakan ganjaran yang Allah berikan. Yang pertama, niat yang benar, dan yang kedua, kualitas iman seseorang. Semakin benar niat kita, walaupun perkara tersebut kecil kita keluarkan, maka Allah akan dilihat di sisinya itu besar. Kemudian satu lagi, kualitas keimanan. Disebutkan bagaimana sedekahnya para sahabat ketika Rasulullah berpesan kepada sahabat yang lain, la tasubbu ashabi, janganlah kalian menghina sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada pada genggamannya, lau anfaqta mithla uhudin zahaban, kalau kalian sedekah sebesar gunung Uhud emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka gunung emas yang kalian sedekahkan itu enggak sebanding dengan satu
segenggam emas yang disedekahkan oleh para sahabat. Maka kualitas keimanan bisa melipat gandakan ganjaran, dan yang kedua ketulusan niat itu bisa melipat gandakan amalan yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sebagai manusia. Saya mohon perbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.